Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Pada sesi kali ini kita akan coba melihat contoh soal dan pembahasan integral lipat 3 pada ruang bukan balok. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah integral lipat 3 atas daerah E dari fungsi Z dV, di mana E berupa benda padat yang berbentuk tetahedron yang dibatasi oleh 4 bidang, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Oke, kita akan coba menyelesaikan integral lipat 3 tersebut, di mana langkah yang pertama kali kita lakukan berupa menggambar grafik benda padat E-nya. Jadi jika kita gambarkan grafik yaitu bidang X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan satu lagi X tambah Y tambah Z sama dengan 1, akan terbentuk bendanya itu tetahedron. Seperti ini dia ya. Ini dia batas Z sama dengan 0. Kemudian batas X sama dengan 0. Tuh. Kemudian batas Y sama dengan 0. Lalu X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Ini dia. Nah, jika dilihat bentuknya memang seperti 5 segitiga gitu ya. 5 segitiga. Ada 4 bidang nih. 1, 2, 3, 4 bidang bawah. Nah, di mana jika kita perhatikan masing-masing pada tetrahedron tersebut memiliki titik di masing-masing sumbu, yaitu titik 1,0,0 pada sumbu X, titik 0,1,0 pada sumbu Y, dan titik 0,0,1 pada sumbu Z. Nah, jadi jika kita perhatikan bersama di sini, tetahedron tersebut kan dibatasi oleh bidang Z sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian di atasnya tetahedronnya dibatasi oleh fungsi yang bisa kita tuliskan dengan Z sama dengan 1 kurang X kurang Y. Nah, berarti kita dapati di sini bahwa benda padat E-nya itu dibatasi oleh dua buah fungsi, yaitu Z sama dengan 0 dan fungsi Z sama dengan 1 kurang X kurang Y. Jadi, fungsinya itu kan dinyatakan pada variabel X dan variabel Y. Nah, apabila fungsinya itu dinyatakan, batas dari benda padatnya ya, benda padat E-nya itu kan dibatasi oleh fungsi, di mana fungsinya itu dinyatakan dalam X dan Y, maka benda padat E-nya itu kita proyeksikan ke bidang XY. Nah, jika kita proyeksikan benda padat E kita ini ke bidang XY, itu akan diperoleh grafik seperti ini. Jadi grafiknya itu yang di bawah ini ya, pada bidang XY ini grafiknya berupa segitiga. Di mana pada sumbu X itu titiknya 1,0, pada sumbu Y titiknya itu 0,1. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini grafiknya. Nah, jika kita perhatikan grafiknya ini, kita dapati bahwa sumbu X memiliki batas bilangan real 0,1 gitu ya. Sumbu X memiliki batas real 0,1. Nah, kemudian pada sumbu Y kita lihat batasnya itu berupa fungsi, yaitu fungsi Y sama dengan 0 dan fungsi Y sama dengan 1 kurang X. Jadi, jika kita perhatikan D ini adalah daerah bidang tipe 1. Nah, setelah kita tahu bahwa D-nya ini daerah bidang tipe 1 dan kita tahu juga bahwa daerah E-nya kita proyeksikan ke XY, maka nanti kita bisa definisikan daerah E-nya itu adalah himpunan X, Y, Z, di mana X-nya tadi batasnya 0,1, kemudian Y-nya tadi batasnya adalah dari 0 sampai 1 kurang X, kemudian Z-nya itu dibatasi oleh fungsi Z sama dengan 0, dan satu lagi tadi fungsi Z-nya sama dengan 1 kurang X kurang Y. Jadi ini adalah daerah integrasi untuk integral lipat 3-nya. Kemudian tinggal kita substitusikan, yaitu integral lipat 3 atas daerah E, Z, dV. Itu sama dengan integral dengan batas lipat yang pertama 0,1,
Untuk yang X, berarti nanti yang paling luar itu adalah DX. Kemudian, lipat yang kedua, batas bawah 0, batas atas 1 kurang X. Itu berarti yang keduanya itu adalah DY. Baru integral lipat yang ketiga memiliki batas bawah 0 dan batas atas 1 kurang X kurang Y. Itu untuk variabel Z-nya. Terhadap fungsi, yaitu fungsinya dinyatakan dalam Z. Sehingga kalau kita peroleh urutan integral lipat 3 seperti ini, maka yang pertama kali harus kita integralkan itu adalah terhadap variabel yang letaknya paling dalam, yaitu di sini terhadap variabel Z. Nanti setelah kita integralkan terhadap variabel Z, kita integralkan terhadap variabel Y, baru nanti yang terakhir diintegralkan terhadap variabel X. Ingat sekali lagi urutannya diperoleh dari urutan pada daerah integrasi E. DX kenapa yang paling ujung? Atau di sini pada integrasi yang pertama karena X-nya dibatasi bilangan real. Lalu DY kenapa letaknya yang di tengah? Karena Y itu dibatasi oleh fungsi satu variabel, yaitu di sini fungsinya dibatasi pada variabel X. Lalu Z kenapa letaknya yang paling dalam? Gitu ya. Karena Z itu dibatasi oleh fungsi dua variabel X dan Y. Jadi yang pertama kali di sini Z kita ini diintegralkan terhadap variabel Z. Apabila Z-nya diintegralkan terhadap variabel Z, maka kalau ada variabel X dan Y itu nanti dianggap konstanta. Kalau ada, tetapi pada soal kita ini Z-nya, fungsinya hanya terdiri atas variabel Z. Berarti tinggal kita integralkan terhadap variabel Z-nya, nanti diperoleh hasilnya adalah Z kuadrat per 2. Nah, kemudian variabel Z pada Z kuadrat per 2 kita substitusikan dengan batas atas 1 kurang X kurang Y dan batas bawahnya 0. Jadi ini nanti yang Z kuadrat per 2, Z-nya itu digantikan untuk yang batas atas 1 kurang X kurang Y, lalu yang batas bawahnya 0. Akan diperoleh hasilnya itu adalah 1 kurang X kurang Y kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini nanti akan diintegralkan terhadap variabel Y-nya. Nah, di sini tadi setengahnya keluar ya, keluar dari tanda integral karena setengahnya itu berupa konstanta. Jadi kalau konstanta boleh dikeluarkan dari tanda integral. Nah, kemudian fungsi yang di dalam ini kita integralkan terhadap variabel Y. Maka nanti hasilnya adalah negatif 1 kurang X kurang Y pangkat 3 per 3. Dimana nanti kita substitusikan variabel Y-nya itu dengan batas atas 1 kurang X dan batas bawah 0. Setengah tetap di luar ya karena dia konstanta. Sehingga nanti diperoleh fungsinya berubah menjadi 1 kurang X pangkat 3. Di sini kita dapati bahwa setengah di sini ya, dia kita kalikan dengan, 1 per 3 di sini kita kalikan dengan 1 per 2. Sehingga nanti hasilnya 1 per 6. Lalu fungsi yang di dalam ini yang negatif berubah jadi positif, yaitu positif 1 kurang X pangkat 3. Nah, fungsi yang terakhir ini kita integralkan terhadap variabel X, sehingga nanti diperoleh negatif 1 kurang X pangkat 4 per 4. Lalu kita substitusikan nanti dengan batas untuk variabel X, di mana batas atasnya 1, batas atasnya 0. Nanti diperoleh hasil akhirnya adalah 1 per 24. Itu contoh yang pertama, kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah integral lipat 3 atas daerah E dari fungsi akar X kuadrat tambah Z kuadrat dV, di mana E berupa daerah yang dibatasi oleh paraboloid Y sama dengan X kuadrat tambah Z kuadrat dan bidang Y sama dengan 4. Penyelesaian pada soal tersebut dilakukan dengan langkah pertama kali, yaitu menggambarkan grafik daerah E. Nah, jika kita gambarkan grafiknya seperti ini, yaitu daerah berupa paraboloid, di mana tadi paraboloidnya itu adalah X kuadrat tambah Z kuadrat, ini dia paraboloidnya, dan dibatasi oleh bidang Y sama dengan 4. Nah, berarti di sini dia. Oke, jika kita perhatikan grafik dari daerah D-nya, kita dapati bahwa
daerah E ini ya, daerah E kita ini dibatasi oleh fungsi gitu ya, di mana fungsinya itu dinyatakan pada variabel X dan variabel Z. Ini ya, fungsinya kan berupa fungsi Y yang dinyatakan dalam variabel X dan variabel Z. Karena dibatasi oleh fungsi yang dinyatakan terhadap variabel X dan variabel Z, maka daerah E kita ini kita proyeksikan ke bidang XZ. Nah, berarti bidang XZ yang bidang di belakang ini ya. Oke, jika kita proyeksikan ke bidang XZ, maka kita dapatkan hasil proyeksinya itu berupa lingkaran. Apabila kita dapatkan hasil proyeksinya itu berupa lingkaran, maka penyelesaiannya nanti kita menggunakan koordinat polar. Kita tidak lagi menggunakan koordinat kartesius ya, karena kita tadi sebelumnya kita sudah pernah belajar integral lipat 2 pada koordinat polar. Untuk memudahkan perhitungan, untuk memudahkan penyelesaian integralnya, jadi batasnya itu bukan lagi pada koordinat kartesius, tapi batasnya pada koordinat polar. Oke, kita dari grafik daerah E kita dapati batas untuk Y-nya itu dimulai dari X kuadrat tambah Z kuadrat untuk batas bawah, batas atasnya itu Y sama dengan 4, gitu ya. Ini batas bawahnya kan X kuadrat tambah Z kuadrat, lalu batas atasnya Y sama dengan 4. Nah, kemudian untuk batas untuk fungsi X, untuk variabel X dan variabel Z-nya itu nanti kita ubah ke dalam koordinat polar. Nah, kalau dari gambar kita ini, kita peroleh gambarnya itu berupa lingkaran ya, di mana pada koordinat polar berarti nanti kita tentukan batas untuk R dan batas untuk theta. Jika dari gambar kita peroleh batas untuk R-nya itu batas atasnya 2 ya. Karena kita dapatkan X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Berarti batas atas untuk R-nya adalah 2 dan batas bawah untuk R-nya adalah 0. 0 di sini ya. Kemudian untuk tetanya, kita peroleh tetanya itu kan diukur dari sumbu X-nya ya. Diukur dari sumbu X-nya kita dapatkan tetanya itu dimulai dari 0 sampai dengan 2pi. Gitu ya, 0 sampai dengan 2pi. Sehingga nanti kita dapati daerah E-nya itu berupa yang pertama batas untuk Y-nya itu dari X kuadrat tambah Z kuadrat untuk batas bawah dan batas atasnya tadi 4. Kemudian untuk X sama Z-nya tadi kan kita ganti ke dalam koordinat polar, di mana berubah batasnya itu jadi R dari 0 sampai 2, kemudian batasnya itu theta dari 0 sampai dengan 2pi. Maka integral lipat 3 atas daerah E dari fungsi X kuadrat tambah Z kuadrat dV itu akan dinyatakan sebagai berikut, yaitu integral lipat 2 atas daerah D3. Daerah D3 tadi itu adalah daerah yang kita nyatakan ke koordinat polar, dikali dengan integral dari X kuadrat tambah Z kuadrat dengan batas bawah X kuadrat tambah Z kuadrat dan batas atasnya itu 4 gitu, terhadap variabel Y. Lalu di sini dA. A-nya di sini ingat, A di sini nanti akan kita ubah ke dalam koordinat polar, sehingga dA-nya itu akan berubah jadi R dr d theta. Ingat ya, kalau dA-nya itu pada koordinat polar, dia berubah jadi R dr d theta. Nah, ini dia berupa fungsi dalam variabel X dan variabel Z. Nah, kita integralkan dulu dia. Kita integralkan terhadap dy-nya dulu. Sehingga nanti ini dia hasil integralnya. Yaitu 4 kurang X kuadrat kurang Z kuadrat kali akar X kuadrat tambah Z kuadrat dA. Jadi fungsi kita ini yang akar X kuadrat tambah Z kuadrat, jika kita integralkan terhadap Y, maka nanti kan hasilnya adalah Y kali akar X kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, di mana Y-nya itu kan batas atasnya 4, batas bawahnya X kuadrat tambah Z kuadrat, jadinya 4 kurang X kuadrat tambah 4 kurang X kuadrat kurang Z kuadrat kali akar X kuadrat tambah Z kuadrat dA. Nah, ingat pada daerah D3 kita tadi yang digambarkan adalah berupa lingkaran. Jadi di sini pada bagian ini nanti
kita ubah, ya. Kita ubah ke dalam koordinat polar. Sehingga nanti bentuknya akan seperti ini, yaitu integral lipat 2 dengan batas 0 sampai 2pi dan batas 0 sampai 2 dari dr d theta. Ingat di sini ya, dA-nya berubah jadi r dr d theta. Nah, kemudian x kuadrat tambah z kuadrat ini kan dalam akar. Karena kita ubah ke dalam koordinat polar, akar dari x kuadrat tambah z kuadrat itu adalah r. Kemudian di sini kan 4 kurang x kuadrat kurang z kuadrat. Nah, ini kalaulah tertulis kan jadinya 4 kurang x kuadrat tambah z kuadrat ya. X kuadrat tambah z kuadrat itu adalah r kuadrat. Sehingga di sini dapatnya 4 kurang r kuadrat. Jadi, yang awalnya itu adalah integral pada koordinat kartesius. Untuk memudahkan perhitungan, kita ubah ke dalam integral pada koordinat polar. Karena apa? Karena tadi hasil proyeksinya berupa lingkaran. Oke, kita lihat bersama bahwa d theta-nya itu sendirian ya. Nah, ini berdasarkan teorema Fubini, kalaulah dua buah bentuk integral itu fungsinya saling terpisah. Nah, kalau di sini kan kita kalikan, jadinya kan 4r kuadrat kurang r pangkat 4 ya. Di sini kan dalam variabel r, lalu di sini dalam variabel theta. Kalaulah fungsinya itu bisa dinyatakan dalam dua buah variabel yang saling terpisah, maka integral lipat 2-nya bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian. Yaitu integral yang pertama terhadap theta dengan batas 0 sampai 2pi dikali dengan integral yang kedua untuk variabel r dengan batas bawah 0 sampai 2 dari fungsinya 4r kuadrat kurang r pangkat 4. Nah, ini masing-masing diintegralkan terhadap variabelnya. Kalau yang ini diintegralkan terhadap variabel theta, ini diintegralkan terhadap variabel r. Sehingga nanti akan diperoleh 2pi. 2pi ini untuk yang d theta ya. Integral 0 sampai 2pi dari d theta itu hasilnya 2pi. Lalu yang ini hasil dari integralnya itu adalah 4r pangkat 3/3 kurang r pangkat 5/5 dengan batas bawah 0, batas atas 2. Sehingga nanti jika kita substitusikan r-nya itu dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, akan diperoleh hasilnya itu adalah 128pi/15. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.